Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 10 golongan 3. Podcast kita kali ini membahas tentang wawasan kebangsaan. Pak, belum tampil. Tugas ini merupakan tugas kelompok 2 pada agenda 1 terkait wawasan kebangsaan. Namun sebelum saya menyampaikan materi, teman-teman kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya dari kelompok 2. Saya sendiri Abdul Galib, kemudian ada teman saya Ibu Sri Amalia Edi, ada Pak Rahmat Ghazali, ada Ibu Dian Rahmayanti Rifai, dan ada Ibu Herlina Ilyas. Pembahasan kami kali ini terkait wawasan kebangsaan. Berbicara tentang wawasan kebangsaan tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara. Pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai dasar negara ini ditekankan dalam Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, di mana ditekankan bahwa pengelolaan sumber daya nasional perlu memahami nilai-nilai dasar bela negara, di mana nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari sikap cinta tanah air, kemudian ada sikap sadar berbangsa dan bernegara, kemudian ada sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Berbicara tentang cinta tanah air, bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam keseharian kita bisa kita aplikasikan dengan contohnya seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ini juga merupakan bentuk cinta tanah air. Kemudian yang kedua, ada sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian yang selanjutnya itu menjaga nama baik bangsa dan negara. Sebagai warga negara, kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Kemudian selanjutnya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Hal ini kita sebagai dosen cukup memiliki peranan aktif di sini untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian sikap selanjutnya yaitu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Jadi bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Itu contoh-contoh dari sikap cinta tanah air. Kemudian yang berikutnya terkait sadar berbangsa dan bernegara akan dipaparkan oleh teman saya Ibu Sri Amalia Edi. Kepada Bu Sri Amalia Edi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, tadi mengenai nilai dasar bela negara dalam hal cinta tanah air sudah dijelaskan oleh Bapak Galib. Selanjutnya saya akan membahas beberapa indikator mengenai sadar berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama indikatornya yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, yang keempat yaitu berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan bernegaranya. Kemudian yang terakhir dari indikator sadar berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, demikian tadi pemaparan dari Ibu Sri Amalia Edi terkait sikap sadar berbangsa dan bernegara. Untuk pemaparan selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Rahmat Ghazali terkait materi yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, terima kasih Pak Galib atas kesempatan yang diberikan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama itu yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi makna dari paham nilai-nilai dalam Pancasila, maksudnya tiap bunyi sila-sila Pancasila serta hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal penting yang tersebut terkandung dalam sila pertama sampai dengan sila yang kelima Pancasila. Dan kemudian yang kedua, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengamalkan di sini yaitu contohnya dalam sila pertama yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Contoh yang kedua, sila kedua yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial dan lainnya. Contoh sila yang ketiga yaitu bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Kemudian untuk sila yang keempat, contohnya itu yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Dan sila yang kelima, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Kemudian indikator ketiga yaitu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Sebab Pancasila itu adalah dasar Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma hukum yang berlaku. Kemudian yang indikator keempat yaitu senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yang kelima yaitu yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah kesepakatan yang sudah final dan karena mampu mempersatukan perbedaan pandangan. Dan dari saya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Pak Rahmat Ghazali. Selanjutnya kami persilakan untuk materi berikutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kami persilakan kepada Ibu Dian. Baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan memaparkan 5 indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator yang pertama yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Indikator yang kedua yaitu siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan indikator yang terakhir, yaitu yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi pemaparan tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara dari Bu Dian. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Herlina Ilyas untuk memaparkan terkait sikap kemampuan awal bela negara. Kepada Ibu Herlina kami persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Berikut mengenai kemampuan awal bela negara. Sedikit saya jelaskan bahwa kemampuan awal bela negara dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan bela negara sesuai profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Adapun beberapa indikator dari kemampuan awal bela negara, yang pertama itu gemar berolahraga. Ya, kita tahu sendiri olahraga itu seperti apa ya Pak, Bu. Kemudian kedua, mengenai memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi. Ketiga, memelihara jiwa dan raga, salah satunya tadi dengan gemar berolahraga. Kemudian yang keempat, bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kelima, senantiasa menjaga kesehatan.
Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari teman-teman saya terkait materi pentingnya nilai-nilai dasar bela negara. Jadi tujuan dari memahami nilai-nilai dasar bela negara ini untuk meningkatkan sikap dan pemahaman kita tentang pentingnya warga negara memahami terkait wawasan kebangsaan. Demikian podcast kita hari ini dari kelompok 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita di masyarakat. Demikian dari kami, dan saya akhiri podcast hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.